Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-151, membaca masa depan. Adegan dimulai kembali saat Boruto dan Toneri keluar dari dimensi tak terbatas milik Boruto. Mereka berdiri di medan perang yang hancur, dikelilingi oleh puing-puing dan jejak pertarungan sengit. Toneri memandang sekeliling dan berkata, sebaiknya kita cepat bergerak untuk membantu yang lainnya. Pertempuran ini belum selesai. Boruto mengangguk dengan tegas dan menjawab, kau benar, ayo kita selesaikan ini secepatnya. Namun, tiba-tiba, dalam sepersekian detik, waktu seolah berhenti bergerak. Mata Jogan Boruto aktif tanpa dirinya aktifkan, mata murni tersebut menyala sangat terang lebih dari biasanya. Boruto merasa terkejut dan bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ulah Momoshiki? Di tengah kebingungannya, Boruto melihat sebuah visi masa depan yang sangat kacau. Dalam visi tersebut, ia melihat bayang-bayang ayahnya, Naruto, dan gurunya, Sasuke. Mereka terlihat sedang bertarung dengan sebuah entitas yang terlihat memiliki tanduk dan kulit putih pucat. Entitas itu mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mengancam. Boruto merasa ketakutan dan penasaran, siapa yang mereka sedang lawan? Apakah itu Otsutsuki yang menjadi musuh baru? Ini terlihat sangat berbahaya. Sementara itu, Naruto dan Sasuke bertarung dengan penuh kekuatan, mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menghadapi entitas tersebut. Naruto menggunakan Sage modenya, sementara Sasuke menggunakan kekuatan Rinnegan dan Sharingan. Mereka saling bekerja sama, melancarkan serangan demi serangan untuk mengalahkan musuh yang tampaknya tidak terkalahkan. Naruto berkata dengan suara tegas, Sasuke, kita harus mengalahkannya sekarang. Jika tidak, seluruh dunia akan hancur. Sasuke mengangguk dan menambahkan, aku tahu, Naruto. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Naruto kemudian kembali berkata, mereka mengincar mata murni Boruto. Kita harus menjaganya, bagaimanapun caranya. Boruto yang melihat visi tersebut merasa semakin cemas. Ia sadar bahwa ancaman ini jauh lebih besar daripada apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Apa mereka mengincar mata murniku? Sebenarnya siapa mereka itu? Kata Boruto dalam hati. Visi tersebut kemudian berakhir, dan Boruto kembali ke realitas. Mata Jogannya kemudian non-aktif, dan ia merasakan sesuatu yang sangat aneh mengalir dalam dirinya. Toneri yang melihat perubahan pada Boruto bertanya, apa yang terjadi, Boruto? Kau terlihat berbeda. Boruto menghela napas dalam-dalam, merasakan beban berat dari apa yang baru saja ia saksikan. Aku baru saja melihat visi masa depan. Ada ancaman besar yang akan datang, katanya dengan suara yang bergetar. Toneri mengangguk dengan serius, tatapannya penuh keprihatinan. Jika itu yang kau lihat, maka kita harus bergerak cepat. Itu adalah pandangan masa depan yang berasal dari mata murni Jogan. Jika visi Jogan menunjukkan masa depan, maka ancaman itu mungkin lebih besar dari yang kita bayangkan. Boruto, yang masih terkejut dengan apa yang dilihatnya, bertanya dengan penuh penasaran. Jadi, benar adanya jika mata Jogan bisa memberikan aku penglihatan soal masa depan. Toneri menjawab dengan tenang, kau benar, Boruto. Itu adalah salah satu kemampuan Jogan. Mungkin saat ini kemampuan itu tidak bisa kau gunakan sesuai keinginanmu. Tetapi, sejujurnya aku tak tahu menahu mengenai kemampuan itu lebih lanjut. Boruto mengangguk pelan, merenungkan kata-kata Toneri. Ini sangat menarik. Aku sudah beberapa kali melihat pandangan masa depan, tapi kali ini terasa sangat nyata dan mendesak. Toneri menatap Boruto dengan penuh kebijaksanaan, kemampuan ini adalah pedang bermata dua. Kau bisa melihat ancaman yang akan datang, tetapi juga akan membawa beban mengetahui masa depan yang gelap. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Boruto mengambil napas dalam-dalam, merasa beban tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Aku harus memberitahu yang lain tentang ini. Kita semua harus bersiap-siap.
mereka berdua bergegas menuju lokasi pertempuran berikutnya. Di tempat lain, Kabuto dan Hashirama terus bertarung sengit dengan Matsuri. Nafas Kabuto tersengal-sengal saat ia berkata, "Tuan Hashirama, aku baru saja mendapat kabar bahwa Boruto dan Toneri berhasil mengalahkan Jura." Hashirama mengangguk dengan tegas, "Bagus jika mereka bisa mengalahkannya. Ini akan sangat menguntungkan kita. Kita juga harus bisa mengalahkannya di sini." Matsuri yang berada di sisi lain mulai merasakan perubahan dalam energi di sekitarnya. Dalam hatinya, ia berpikir, apa yang terjadi dengan Jura? Kenapa energinya mulai melemah? Apakah dia sudah dikalahkan? Ini sangat aneh sekali. Melihat adanya celah dalam konsentrasi Matsuri, Kabuto segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan menggunakan kemampuan Sage Mode-nya, ia meluncurkan serangan mematikan ke arah Matsuri. Serangan dari Kabuto kemudian diperkuat oleh serangan Mokuton milik Hashirama. Kedua serangan tersebut meluncur cepat seperti kilat, menargetkan Matsuri dengan presisi yang mematikan. Namun, Matsuri, dengan refleks yang luar biasa, berhasil menghalau serangan tersebut menggunakan teknik elemen tanahnya. Dinding tanah yang kuat muncul di hadapannya, menahan serangan gabungan Kabuto dan Hashirama. Matsuri berkata dengan suara penuh amarah, "Kalian pikir bisa mengalahkanku semudah itu? Aku tidak akan menyerah begitu saja." Hashirama membalas dengan senyuman tipis, "Kita akan lihat sampai kapan kau bisa bertahan." Sementara itu, di medan pertempuran lain, Minato dan Koji sedang menghadapi Hidari dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Koji tiba-tiba mengeluarkan Rasengan, membuat Minato terkejut. "Apa kau bisa menggunakan Rasengan? Siapa sebenarnya kau ini?" tanya Minato dengan mata menyipit. Koji tidak menjawab. Dengan tekad bulat, ia menyerang Hidari menggunakan Rasengannya. Hidari dengan cepat menghalau serangan tersebut menggunakan Chidori. Kedua teknik itu saling beradu, menciptakan ledakan dahsyat yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Hidari berkata dalam hatinya, teknik ini memang tidak cukup baik jika aku tidak memiliki mata Sharingan. Aku memang harus secepatnya mengambil mata Sharingan milik Sarada." Minato yang melihat serangan Koji digagalkan oleh Hidari, segera mengambil tindakan. Dengan menggunakan teknik Hiraishin, ia berteleportasi mendekat ke arah Hidari, menyerangnya dari jarak dekat. Serangan kilat Minato membuat Hidari sedikit terkejut, namun Hidari dengan cepat menghindar dan melancarkan serangan balik. Koji yang telah bersiap, mendukung serangan Minato dengan menggunakan teknik elemen api, menciptakan tembakan api yang meluncur deras ke arah Hidari. Hidari, yang terpojok, menggunakan kombinasi teknik elemen petir untuk membentuk perisai listrik, mencoba melindungi dirinya dari serangan gabungan tersebut. Di sisi lain, Hagoromo dan Hamura sedang menghadapi Bug. Serangan demi serangan terus dilancarkan Bug dengan teknik perubahan bentuknya yang sangat kuat dan keras. Hagoromo berkata dengan cemas, "Tekniknya semakin kuat. Kita harus mencari celah untuk melemahkannya." Hamura kemudian menjawab dengan tegas, "Aku sudah menemukan sedikit celah yang bisa kita manfaatkan. Kau bantu aku untuk menyerang titik tersebut." Hamura kemudian menerjang ke arah Bug, dan diikuti oleh Hagoromo. Mereka saling bertarung dalam jarak dekat. Bug berusaha keras untuk menahan serangan gabungan Hagoromo dan Hamura. Dengan koordinasi yang sempurna, Hagoromo dan Hamura melancarkan serangan gabungan mereka. Hagoromo menggunakan teknik elemen angin, menciptakan pusaran angin tajam yang mengarah ke Bug. Sementara itu, Hamura menggabungkan serangan tersebut dengan teknik elemen air, menciptakan gelombang air yang mengalir deras. Serangan gabungan ini membentuk badai air yang sangat kuat, menargetkan titik lemah Bug. Bug yang merasakan tekanan dari serangan gabungan tersebut, mencoba mengubah bentuk tubuhnya untuk menghindari serangan. Namun, Hagoromo dan Hamura tidak memberinya kesempatan. Mereka terus menekan Bug dengan serangan bertubi-tubi, memaksa Bug untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297 bagian ke-151, Membaca Masa Depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.